Halo, assalamualaikum sobat Lovementmania dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang lovebird saya yang bernama RS, yang dulunya fighter akhirnya menjadi unslet. Saya cerita dulu mulai awal. Jadi lovebird RS ini adalah hasil tenakan saya sendiri, netas pada 12 Januari 2015, yang pada waktu itu kelas lovebird memang banyak yang fighter. Lovebird ARS mulai saya gantang pada usia 3 bulan dengan durasi 5 detikan waktu itu, dan waktu itu belum ada kelas PAUD dan baligo atau kelas medium dan lain-lain. Akhirnya saya gantang di kelas dewasa, dan tipe ARS ini adalah fighter lapa. Anehnya lovebird ARS ini setiap digantang selalu nambah durasinya. Pada umur 4 bulan ARS ini saya turunkan di event nasional waktu itu KLI Lamongan dengan alhamdulillah dapat juara 2 dan 5 kalau nggak salah. Terus saya gantang terus. Pada usia 5 bulan setengah ARS ini saya turunkan di Piala Raja, dan syukur alhamdulillah mendapat juara 2 waktu itu. RS tiap minggu selalu digantang waktu itu. Pada usia 8 atau 9 bulan RS mengalami trouble, karena mungkin waktu itu memang waktu fase-fase birahinya, dan saya ada ide untuk saya jodohkan dengan jantan. Waktu itu akhirnya kawin dan bertelur. Akan tetapi proses ngeram nelurnya itu gagal netas. Akhirnya saya single lagi, dan jantan saya sembunyikan di tempat lain dan tidak bisa diketahui sama lovebird saya RS ini, karena lovebird saya RS ini betina. Dan akhirnya saya gantang lagi, jalan lagi terus. Selang 4 bulan ARS mengalami trouble lagi. Akhirnya saya pasangkan lagi dengan pasangan tersebut dan nelur. Akan tetapi lagi-lagi berhasil netas tapi mati. Lagi-lagi saya single lagi, jantan saya sembunyikan lagi, saya gantang lagi, dan waktu itu mau digantang tapi tidak stabil. Karena saya mungkin waktu itu ada rasa kebosanan, akhirnya saya titipkan di tempat saudara untuk dirawat. Setelah 2 minggu saya ambil lagi untuk saya rawat lagi. Saya gantang waktu itu nggak stabil, dan akhirnya saya biarin dan tidak saya gantang, tapi full saya kerodong, saya taruh di tempat rumah sendirian tanpa ada lovebird lain. Waktu itu pagi-pagi itu yang saya heran itu akhirnya lovebird ini keluar nada aneh dan jedanya rapat banget, 2-3 detik
ngekek lagi 2-3 detik, ngekek lagi, dan akhirnya saya coba gantang, nggak jalan. Akhirnya saya kasih pasangan itu lagi. Nah, setelah saya kasih pasangan itu, ngekeknya tambah rajin, tambah gacor, dan jedanya rapet banget. Nadanya kalau istilah sekarang jadi minor. Nah, setelah itu saya cari lagi, tinggal setting gantangan, akhirnya jadi konslet itu. Itu singkat cerita tentang lovebird ARS. Sekarang saya akan bahas tentang pola rawatan dari mulai vector sampai jadi konslet. Pola rawatan sebenarnya simple banget ARS ini. Tadi pakan full millet polos. Itu jemur pagi cuman 5 menit karena waktu itu saya juga kerja, nggak ada waktu untuk menjemur. Nah, untuk malamnya baru saya rawat, saya mandi semprot, pakan dan minum diganti. Tiap hari begitu terus. Settingan untuk lomba itu cuman berangkat, dimandikan dulu, udah bawa gantangan. Cuman gitu aja waktu itu, hingga akhirnya konslet rawatan itu tetap sama, full kerodong dengan saya taruh bawah, dan dengan beberapa lovebird yang lain semuanya betina, dengan semuanya full kerodong. Cuman gitu aja ya. Itu kesimpulan tentang lovebird saya, ceritanya. Untuk kesimpulan saya di sini ada kesimpulan bahwa lovebird betina itu bisa konslet dengan pola dipasangkan, diasingkan, diasingkan gitu ya. Terima kasih ulasan pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan dan mungkin tidak sependapat. Di sini saya cuma mengungkapkan isi dari pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Oke, jangan apa.